untuk menjawab semua pertanyaan itu tidak mungkin, tapi marilah kita ikuti paparan terakhir dari Bapak Dr. Ahmad Sastra. Beliau dosen di dosen filsafat pasca sarjana Universitas Ilmu Khaldun dan dosen filsafat pada Institut Al-Zuhri Singapura. Beliau penulis aktif, sangat produktif. Di tahun 2020 saja dia menghasilkan 200 artikel. Dan beliau juga sebagai pejabat di Ketua Divisi Riset dan Literasi Forum Doktor Islam Indonesia. Beliau juga sebagai pembina Yayasan Darul Fikri Al-Haris Bogor, pembina Granada Islamic Boarding School Bogor. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Ahmad Sastra MM. Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya kira nggak mungkin, namun demikian kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Ahmad Sastra untuk menyampaikan materinya sebagai pembicara terakhir pada kesempatan hari ini. Kepada beliau, Assalamualaikum Pak Dr. Ahmad Sastra. Halo. Suaranya jelas Pak, Bapak Dr. Ahmad Sastra. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya Bapak Dr. Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa hadir ya, berdiskusi, bertukar gagasan, bertukar pendapat. Saya sangat mengapresiasi pertemuan hari ini. Saya akan memulai materi saya dari buku Moderasi Beragama di halaman 5 Romawi. Itu isinya adalah pengantar dari Menteri Agama Fahru Rozi ya. Saya akan bacakan satu kalimat aja. Paham keagamaan moderat dianggap mampu menanggulangi penyebaran ideologi radikalisme melalui kebijakan deradikalisasi yang merupakan salah satu dari 5 prioritas aksi kementerian, dan seterusnya. Di situ ada seterusnya ya ada. Nah, di situ ada kata-kata ideologi radikalisme, juga ada istilah deradikalisasi. Nah, ini mungkin karena Pak Menteri dari militer ya, jadi serem jadinya kan. Mungkin kalau menterinya itu Kiai Sahrir atau Kiai Mukhlis, mungkin beda lagi bahasanya ya. Ini jadi kelihatan menjadi serem kan seolah-olah gitu ya. Padahal kita diskusi juga cukup santai. Yang kedua, saya akan sampaikan satu hadis yang di riwayat Ahmad. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Nah, mukmin itu seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Di sini ada, saya hanya ingin katakan di sini ada istilah mukmin ya. Mukmin itu makannya baik, yang dikeluarkan baik. Ya, baik itu bersumber dari Islam, dari Al-Quran. Pola pikirnya baik, yang dikeluarkan pola sikapnya juga baik, hinggap di tempat-tempat yang bersih, yang baik, kan bunga itu bagus ya. Kemudian menyerap sesuatu yang baik, sehingga mengeluarkan madu itu menjadi obat yang terbaik juga ya. Kemudian tidak merusak tapi justru memperbaiki. Mungkin kalau kita lihat Rasulullah ya, ketika mencoba untuk menghilangkan patung-patung yang ada di Mekah ya, di Ka'bah itu kalau dalam pandangan sekarang itu berbeda. Padahal itu yang dilakukan Rasulullah adalah justru memperbaiki, bukan merusak di situ. Nah, ini memang nanti akan jadi persoalan ketika kita bicara istilah-istilah gitu ya, seolah-olah itu radikal, padahal itu memperbaiki ya kan. Kemudian tidak menyerang kecuali diserang. Ini tentang konsep jihad itu kan konsep di mana kita mempertahankan akidah ya kan. Nah, karena itu dalam Islam itu, kalau kaitan dengan hadis ini, ada istilah mukmin, ada juga istilah muslim, ada juga istilah muttaqin ya kan. Orang-orang yang punya pola pikirnya, punya sikapnya yang berdasarkan wahyu. Seperti siapa? Seperti Rasulullah gitu. Apakah Rasulullah itu mukmin? Iya pasti. Apakah punya sifat wasatiyah? Iya pasti. Apakah Rasulullah moderat? Belum tentu.
Karena moderat itu istilahnya sudah dari barat, kan begitu. Belum tentu gitu. Apakah seorang mukmin itu pasti moderat? Apakah seorang moderat itu pasti mukmin? Ini bisa kita perbincangkan. Memang kita mengawali dari istilah inilah yang kemudian menjadi persoalan, menjadi perdebatan hari ini kan ketika kita menggunakan istilahnya itu. Kenapa buku yang dari Kemenak itu nggak kita beri judul misalnya menggunakan istilah yang berasal dari visi pendidikan nasional, kan juga ada itu beriman, bertakwa, berakhlak, kan itu lebih enak didengar juga kan. Misalnya membangun karakter beriman, bertakwa dan berakhlak. Ada juga modul yang sudah saya baca, modulnya itu ada dari RA sampai MA, itu kan judulnya membangun karakter moderat. Itu khusus untuk RA, MI, MTS, MA, artinya khusus untuk umat Islam. Tapi judulnya kan membangun karakter moderat. Itu mungkin kita ganti juga judulnya. Membangun karakter Islami. Nah, gitu kan. Membangun karakter beriman, bertakwa, dan seterusnya. Itu kan nanti dengan judul itu ada hubungannya nanti dengan isinya. Karena isinya nanti tentu timbangannya adalah Al-Quran dan hadis secara murni. Nah, karena apa? Karena Islam itu sangat kaya dengan istilah-istilah. Di dalam Al-Quran itu kan ada istilah-istilah. Sebagai dosen filsafat memang sangat concern dengan apa yang disebut dengan epistemologi yang Dr. Syahidin tadi sebutkan. Memang ini sangat penting. Untuk apa juga Allah membuat istilah di dalam Al-Quran? Ya karena istilah itu dalam Islam itu sangat penting. Sekali kita menggunakan istilah dari luar, maka rujukan referensinya itu otomatis juga otomatis dari luar itu awalnya gitu. Ukuran-ukurannya juga dari sana, indikator-indikator juga dari sana. Karena itu banyak pemikir barat kemudian memberikan indikasi tentang moderat ini ya, itu hubungannya dengan penerimaan terhadap peradaban barat. Jelas bisa ditelusuri gitu ya. Nah, karena itu dalam konteks epistemologi ini, maka istilah-istilah yang hari ini masuk ke dalam istilah-istilah Islam itu adalah bagian dari Ghazul Fikr. Karena Ghazul Fikr itu kan mungkin dalam bahasa Arab kan harf al-mustalahat itu ya, itu memang memang perang istilah di dalamnya itu. Salah satunya itu perang istilah gitu. Dalam Quran ada istilah-istilah, kemudian mereka juga membuat istilah-istilah gitu. Jadi terjadilah satu perang istilah. Perang istilah bagian dari Ghazul Fikr, perang pemikiran. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 32 misalnya, memang ada agenda untuk memadamkan cahaya Allah. Dengan apa? Dengan mulut-mulut mereka. Nah, mulut itu kan berarti ngomong itu kan istilah gitu kan. Bahkan Allah melarang kata-kata ro'ina itu ya, dengan unzurna itu, karena ini istilah sebenarnya. Jadi kalau kita sudah tahu istilah itu menjadi penting, dan kita tadi mengatakan bahwa ada istilah wasotiyah, ya sudah itu aja kita pakai, sehingga merujuknya juga merujuk kepada sumber-sumber yang sahih gitu. Kalau kita memaksakan untuk menggunakan istilah moderat, terutama untuk kaum muslimin ya, maka otomatis akan terjadi satu confuse tadi, satu kekacauan, satu kebingungan, belum bicara implementasi gitu. Maka merujuk kepada Ghazul Fikr, di situ banyak istilah-istilah yang berasal dari luar gitu, yang kemudian masuk ke dalam pemikiran Muslim. Ada sekulerisme, liberalisme, pluralisme, feminisme, radikalisme, modernisme, kapitalisme, dan seterusnya. Ini semua adalah epistemologi dari Barat. Nah, ketika epistemologi Barat yang berbentuk istilah itu kemudian dijadikan sebagai ukuran, kemudian ajaran Islam itu menjadi objeknya, maka kita itu ibarat membandingkan, mengukur pohon toge dengan pohon jati gitu. Jadi akan serba tidak cocok terus itu. Seolah-olah Islam kemudian tidak sesuai dengan zaman, karena zaman sudah berubah, bukannya zaman itu harus sesuai dengan Islam. Kenapa menjadi seolah-olah seperti itu? Ya karena hegemoninya hari ini, hegemoni dari Barat itu sendiri gitu. Nah, dalam perang istilah ini, maka tidak bisa kita elakkan. Buktinya kita berdiskusi hari, ada sedikit ada persamaan, ada perbedaan, distorsi di ada proses pengaburan di sana ya.
ada reduksi ya panggilan, bahkan antar ganti istilah juga ada sekali itu ya. Jadi indah itu seolah-olah indah padahal itu adalah keburukan gitu ya. Kemudian memasukkan istilah-istilah asing ke dalamnya. Nah, ada 2 buku yang disampaikan ke saya juga ya, itu saya baca memang. Buku yang pertama itu kan, yang buku saku ya. Buku saku itu 25 halaman, itu alhamdulillah semua sudah saya baca di situ. Eee, di situ di halaman 9 misalnya ya, itu mengkait menyampaikan tentang istilah ekstremisme, ya, ekstremisme dicontohkan dengan bom bunuh diri dan seterusnya, terorisme dan seterusnya, itu mungkin tidak bisa kita langsung mengkaitkan dengan Islam, karena Islam secara normatif sudah ada konsep-konsepnya. Tetapi kalau kita lihat secara pendekatan politis ya, misalnya runtuhnya gedung kembar itu ya, setelah ke sini kan justru kita mendapatkan informasi bahwa itu hanya semacam propaganda kan gitu. Kemudian saya memberi masukan halaman 11 itu ya, tentang memberikan air wudhu kepada anjing yang haus. Maka kita kalau perlu tayamum, Kiai Mukhlis ya, di yang lain yakin ya, nah ini masukan aja. Kemudian di halaman 16 itu ada istilah kesetaraan gender, padahal ini juga problematik kan, kesetaraan gender ini juga dari barat juga ini istilah ini. Kalau ini nggak kemudian kita luruskan, nanti akan terjadi konflik juga gitu. 19 di sana ada tafsir ekstrim, tafsir moderat, nah, itu kan itu ya. Nah, tapi kita bisa lihat juga ternyata di halaman 22 istilah moderat atau moderasi secara genealogis itu berasal dari mitologi Yunani kuno ya. Ada inskripsi patung Apollo di Delphi ya. Tulisannya itu Medan Agar. Artinya katanya dari Islam dan karenanya berpotensi menimbulkan multi interpretasi di sana, baik di kalangan kaum muslimin maupun di luar muslim. Kalau di luar muslim terserah, tapi kalau di kalangan kaum muslimin kemudian menjadi persoalan gitu. Di halaman 22 cenderung kemudian mengarah gitu. Dan di sana saya khawatir juga di halaman 22 itu nanti ada potensi mengarah kepada aliran pluralisme. Padahal aliran pluralisme, liberalisme, kemudian sekularisme itu oleh fatwa ulama tahun 2005 sudah jelas diharamkan di sana. Kemudian halaman 23 di sana ada potensi multikulturalisme. Saya pernah ikut nih kajian multikulturalisme dari Kemenak juga. Karena ada argumen, ada agama, etnis, bahasa, budaya yang berbeda gitu. Tetapi kalau kemudian itu tidak dikawal oleh kita semua, maka anak-anak kita nanti itu akan mengatakan bahwa semua agama sama, semua budaya itu baik dan seterusnya. Yang di sana ada mitos yang klinik kemudian kita akui. Kalau kita mungkin tidak, kita ini orang-orang terpelajar, tapi anak cucu kita ke depan, saya khawatir akan terjerumus kepada multikulturalisme. Kalau multikultural itu manusiawi ya, tetapi alamiah. Kalau multikulturalisme itu sudah paham bagaimana mengakui sebuah budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan agama. Menghargai itu beda persoalan. Kalau mengakui itu kan menjadi persoalan nanti. Kemudian di halaman 25 itu memang idealnya negara itu memfasilitasi tentang negeri ini ya, di negeri ini difasilitasi oleh negara supaya betul orang beragama itu ya, jangan malah mengkriminalisasi pemerintah yang kadang-kadang membuat kuping umat terganggu. Kenapa agama ini seolah-olah selalu salah,
dalam pandangan kebangsaan ini seolah-olah gitu ya. Nah ini tentu ada persoalan di sana. Maka idealnya negara itu justru menumbuhkan agama ini, bukan malah seolah-olah itu selalu menjadikan Islam sebagai objek. Gitu. Nah kemudian di halaman 5 kan disebutkan tentang ideologi radikalisme, komunisme dan Islam. Indikator dari moderasi beragama itu komitmen kebangsaan itu tentu tidak sederhana itu juga. Coba kita lihat ideologi apa yang kemudian diterapkan di negeri ini misalnya. Bukankah negeri kita itu menerapkan sekuler itu cenderung kepada sosialisme? Misalnya ada moderasi beragama ini juga ada istilah revolusi mental. Secara epistemologi, istilah revolusi mental itu kita dari ini kita mengatakan bahwa JIT teori tentang revolusi mental itu di situ dalam tataran implementasi ini luar biasa sudah kita rasakan banyak terjadi kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin maupun di luar di antara kaum muslim saling menjatuhkan. Ini semua harus kita pilah. Diksinya kita sangat bagus. Luar biasa, saya sepakat. Nah, karena itu di lapangan moderasi beragama itu akan menambah keyakinan umat Islam atau malah menjadi ragu kepada agamanya, menjadikan Islam itu sebagai subjek terhadap kehidupan, menjadi sah, atau malah Islam itu menjadi objek yang selalu atau syamil, atau malah negeri ini atau malah tambah kabur. Islam itu hari ini merujuk kepada historis di zaman Rasul atau malah kita terputus dari sejarah gitu. Kemudian apakah kita dengan moderasi beragama itu menambah kuat dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, atau malah kita tuh selalu mengalah dengan kemungkaran, berdiam dengan kemungkaran, atau tadi kata moderasi adanya kristalisasi, berefek kristalisasi, atau malah distorsi. Kemudian apakah moderasi beragama itu justru menumbuhkan kebangkitan giroh beragama, atau malah diam diri semua gitu. Si beragama upaya islamisasi atau menjadi semacam renungan kita yang mendalam ya dalam terutama di maka catatan saya sebenarnya kalau kita mau menggunakan terminologi dalam Al-Quran itu kan sesuai dengan hadis tadi itu kan mukmin. Kalau mukmin itu kan kalau kita anggap bahwa Islam itu pertengahan, maka mukmin itu pertengahan dari apa? Ya tentu pertengahan dari kafir, maka kafir itu dilarang dalam Islam, atau munafik itu juga dilarang di dalam Islam. Tapi kalau moderat kemudian selalu dikaitkan dengan Islam terus begitu, maka Islam itu menjadi objek, apalagi kalau kemudian dikaji oleh orang-orang luar, maka berpotensi adanya penyusupan paham-paham yang di luar Islam, yang kemudian masuk ke dalam pemikiran Islam, masuk dalam studi Islam, masuk dalam kurikulum, maka yang terjadi justru kontraproduktif terhadap Islam dan kaum muslim itu sendiri. Nah, fakta yang terakhir adalah justru
sekarang ini yang terjadi di negeri ini ya dengan ideologi sekuler itu justru terjadi ada destruktif di situ. Anak-anak muda kita sudah terjerumus dengan kebebasan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kebebasan seksualitas di situ, kemudian banyak sekali yang bisa kita rasakan di negeri ini. Betapa mirisnya kalau kita melihat situasi generasi di negeri ini, ya, terjadi banyak kerusakan, baik ekonominya, baik politiknya, baik budayanya, kan justru yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Nah, apakah seluruh kerusakan ini bisa diselesaikan dengan moderasi beragama atau justru bisa diselesaikan dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu sendiri? Saya sepakat tadi bahwa yakinlah kita kepada Allah bahwa Islam itu sempurna, Islam itu menyelesaikan seluruh problem ya masyarakat dunia gitu ya. Maka Islam itu selalu sesuai dengan zaman. Selalu sesuai dengan zaman. Zaman boleh berubah, tetapi Islam akan selalu menyelesaikan problem-problem yang ada. Karena secara esensi persoalan dari dulu sampai sekarang itu sama. Sama gitu. Dulu ada pembunuhan, sekarang ada pembunuhan. Dulu ada seks bebas, sekarang ada seks. Sama aja gitu. Nah, karena itu tadi pertanyaan Ustadz Iwan Januar tadi tepat ya, bahwa tidak cukup kita hanya menggeser seperti itu kemudian nanti terjadi reduksi. Jadi yang betul adalah kita harus syamil, kafah gitu, syamil dan kafah. Jangan sampai nanti setelah ini atas nama moderasi beragama justru hukum-hukum yang lain kemudian terjadi pergeseran juga. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin juga terlalu panjang. Terima kasih untuk semua yang hadir. Saya atas nama Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Semoga acara-acara seperti ini bisa terus kita pelihara. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia bahwa Islam adalah agama sempurna, agama terbaik. Kita juga adalah oleh Allah disebut sebagai umat pilihan, kuntum khairu ummah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.